Channel UK, saya menyapa Anda. Saya posisinya sekarang adalah di Harborside, City Center, kota Bristol. Hari ini ketemu lagi dengan saya di channel Yatiola Idris. Kita membahas kenapa ya orang padahal berlatar belakang sekolah SD-nya dari MIN, kemudian MSen, kemudian juga sekolah-sekolah agama sampai kuliah agama, tapi begitu dia menjadi pejabat pemerintah maupun dia punya perusahaan, itu mereka cenderung untuk korupsi. Survei yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu menyebutkan dari 22 instansi pusat yang disurvei, Kemenak menduduki peringkat terbawah, artinya paling korup. Itu disebabkan karena banyaknya praktik suap dan gratifikasi. Seperti pada kasus yang membelit Surya Dharma Ali, Menteri Agama era Presiden SBY ini ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013. KPK menduga ada penyelewengan dana haji dengan nilai proyek mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kegiatan itu, diduga pembiayaannya tidak sesuai. Alhasil, ongkos yang harus dibayarkan terlalu mahal. Atas kasus tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Surya Dharma Ali bukan satu-satunya Menteri Agama yang dijerat kasus korupsi. Sebelumnya, ada Said Agil Husin Al-Munawar, Menteri Agama pada era Megawati Soekarno Putri. Said menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penggunaan dana abadi umat dan biaya penyelenggaraan haji. Dirinya diduga merugikan negara hingga 719 miliar rupiah. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 Februari 2006 menjatuhkan vonis 5 tahun penjara pada Said Agil. Selain terjerat kasus korupsi, Said Agil juga dapat sorotan gara-gara membongkar situs batu tulis di Bogor, Jawa Barat untuk mencari harta karun. Jika diamati, bisnis yang menyentuh bidang agama sangat banyak. Namun semuanya berjalan nyaris tanpa kontrol karena ada kerjasama antara pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenak, dengan pejabat legislatif DPR, dalam hal ini Badan Anggaran, dan pebisnis yang saling menguntungkan. Selain urusan cetak-mencetak kitab suci, penyelenggaraan ibadah haji kabarnya merupakan sektor yang paling banyak terdeteksi adanya praktik-praktik kotor seperti penyuapan dan gratifikasi. Kenapa kita harus korupsi? Mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Apakah kita yakin kita nggak akan meninggal? Apakah kita yakin harta itu kita bisa bawa serta nanti ke akhirat dengan cara kita bisa menyogok malaikat maut? Kenapa kita kumpulkan harta? Semua harta nanti ketika kita tinggalkan, karena kematian itu pasti, yang nggak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau kita mati, kita nggak akan bisa bawa harta-harta itu semua ke dalam kuburan kita atau ke akhirat kelak. Allah sudah memperingatkan kita dalam Al-Quran. Pada surat Asy-Syura ayat 20, Allah mengatakan, jika kamu ingin keuntungan akhirat, maka Allah akan memberikan keuntungan akhirat itu dan menambahkan keuntungan itu. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan keuntungan dunia, Allah akan memberi hanya sebahagian dari keuntungan itu dan sama sekali tidak mendapatkan keuntungan akhirat. Dalam surah yang lain, misalnya surah Al-An'am 44, Allah mengatakan kehidupan negeri akhirat itulah yang abadi. Nah, kenapa kita harus berlomba-lomba mencari kesenangan di dunia, bahkan dengan cara menghalalkan dengan bermacam cara. Dan kita juga harus tahu bahwa semua harta kita nanti yang kita peroleh dengan cara haram atau harta kita yang kita peroleh dengan cara benar dan tidak kita zakatkan, maka itu akan menjadi bahan api neraka dan akan disetrika ke wajah kita nanti. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Quran. Hari ini kita akan mengundang tamu kita lagi dengan Dr. Ahmad Kurnia, ahli tadabbur, spesialis onkologi di salah satu rumah sakit di Jakarta, akan mengupas kenapa orang melatar belakang dalam agama tapi masih melakukan korupsi. Dan korupsi itu juga semakin hari semakin masif, semakin berjamaah melakukan korupsinya. Kementerian yang merupakan ketua panitia lelang diseret ke pengadilan dan dihukum 4 tahun penjara.
Pengadaan kitab suci Al-Quran pada tahun 2011 yang melibatkan Kementerian Agama juga diwarnai korupsi. Kerugian negara mencapai 27,56 miliar rupiah. Fad El Fous, Zulkarnain Jabar, dan Dendi Prasetya masing-masing divonis 4 tahun penjara, 15 tahun penjara, dan 8 tahun penjara. Dan Surya Dharma Ali, Menteri Agama periode 2009 hingga 2014, terjerat kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013, serta terbukti menyelewengkan dana operasional menteri. Kerugian negara mencapai 27 miliar rupiah. Surya Dharma Ali divonis hukuman 10 tahun penjara dan pencabutan hak politik. Mari kita dengar, jangan di skip videonya dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan ini sangat bermanfaat karena kita akan mengupasnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hello everybody, today hear me again at Yatiola Iblis channel. I'd like to greet you from Harborside City Center, UK. Today we'd like to discuss about the corruption that nowadays happen in several countries and also in my country. You know, make me curious, want to know why, because some of them, the background of their study is from Islamic school. They know the rule that in Islam we are forbid to do corruption. But most of them with the background of Islamic knowledge, but they still keep doing the corruption in a group. Sometimes they do that. So it's very hard to seek the source of the corruption because it involves high level quality of people, and sometimes they bribe the lawyer, they bribe the judge. So that's what happened. And in Al-Quran has stated that Islam really strongly forbid to do the corruption, because whatever you do, you take another property without any agreement, and then you steal the money from others. Especially doing corruption in the government, that's you steal the community, the citizens' money. Don't you understand the Al-Quran, or do you read the Al-Quran but you don't understand the meaning? You know, Al-Quran is hudal lil muttaqin. Hudal mean the guide. Muttaqin for the people who is taqwa. Taqwa mean you believe what to do right. So when you read Al-Quran, try to read the meaning of it. How can Al-Quran be as your guidance? The people who do believe and obey the commandment of Allah and the hadith. So how can Al-Quran be as your guidance? Because you don't know what it is written. So you have to know the meaning. In Al-Quran, it says that in Surah Az-Zukhruf, verse 3, we purposely created Al-Quran in Arabic language to enable you to understand. And in another surah is Allah also say that we purposely reveal Al-Quran in Arabic language in order for you to make you easy to understand. So why don't you read Al-Quran like what Allah says, afala tadabbaruna Qur'ana? Why don't you try to understand the Al-Quran, or your heart has been locked? You don't have to worry, because Al-Quran has two kind of meanings. They call uktamat, mean clear meaning, so you don't have to be very confused. The meaning is really clear. And another one is mustajabihat. It means it has several interpretation of the meaning. In this way, you need some expert in hadith, because they will explain this why and how in hadith. Hai, jumpa lagi dengan kami di sini di Yatiola Iblis channel. Hari ini dengan narasumber kita yang tidak asing lagi, Dr. Ahmad Kurnia, spesialis onkologi dan juga hafizullah. Kita membahas tentang kenapa ya orang udah tahu agama tapi masih juga korupsi, berbohong dan sebagainya. Dok,
Ini ada pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Kenapa ya saya melihat di departemen yang sebenarnya kan dia mengurus mengenai agama, tapi justru kita lihat di departemen itu yang terjadi korupsi yang luar biasa, penipuan yang luar biasa. Di departemen agama itu malah terjadi korupsi masalah pengadaan Al-Quran, haji, sampai dari tahun ke tahun sepertinya nggak semakin marak ya. Karena kan mereka itu berlatar belakang kita lihat agama dari katakanlah misalnya dari sekolah-sekolah agama, dan kan departemen yang mengurus tentang agama. Kok bisa terjerat seperti itu, penyebabnya apa ya, Bu? Al-Quran sudah bilang, kalau seandainya Al-Quran hanya dibaca aja, Allah akan tutup hatinya. Makanya apalah ya tadabuna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Surat 47 ayat 24. Kenapa kamu baca Al-Quran kok nggak ngerti? Surat 62 ayat 5. Kenapa kamu baca Al-Quran kok kamu nggak praktekkan? Itu sama aja kamu seperti keledai membawa buku. Betapa rendahnya aku mengasih perumpamaan terhadap kamu. Nah, sekarang kita harus lihat kenapa dia terjadi seperti itu. Satu, dia ngerti nggak baca Al-Quran? Dia praktekkan nggak di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau enggak, Allah udah bilang nih, kalau dia ganti itu dengan dunia, Allah akan tutup hatinya. Udah nggak ngerti, nggak dipraktekkan, ditutup hatinya. Dan kata Allah itu di surat 8 Al-Anfal ayat 22, orang yang paling rendah di hadapan Allah. Karena dia baca Al-Quran nggak ngerti, hatinya nggak mengerti, matanya nggak menangis, ya, pendengarannya nggak terguncang. Ini orang yang paling rendah di hadapan Allah. Dan dia sebagai seorang profesor, seorang doktor, seorang pejabat, kalau tidak baca Al-Quran, tidak ngerti, nilainya di hadapan Allah itu lebih rendah daripada binatang. Hukumannya apa? Udah rendah gitu, itu ada di surat 7 ayat 179. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tidak memaknai makna Al-Quran. Mereka mempunyai mata, tidak melihat tanda-tanda kalimat Al-Quran. Mereka mempunyai telinga, tidak dipakai untuk mendengar kalimat Al-Quran. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Kenapa lebih rendah daripada binatang? Kita makan cuma satu piring kok. Ngapain kita korupsi sampai yang mahal itu sih? Makan satu piring, kelebihan dikit aja udah jadi penyakit. Terus sudah gitu kita punya baju, pakai baju paling satu. Kalau 2 atau 3 udah orang gila. Kenapa harus mau dicari gitu? Kebutuhan kita seperlunya aja. Mendingan yang berlebih ini, kata Allah, dicari dengan cara yang halal, disedekahkan yang berlebih ini. Itu akan suatu terjadi gelombang ekonomi yang luar biasa. Sedangkan kalau seandainya tidak dipakai dengan filosofi Al-Quran, ini gelombang bahaya yang luar biasa. Bahayanya bagaimana? Jangan disangka seorang keluarga yang dijejelin dengan hasil haram akan gak bermasalah nanti. Karena Allah udah bilang nih, di surat 3 ayat 56, surat 32 ayat 21, surat 13 ayat 34. Begitu kamu melupakan Al-Quran, akan aku hukum kamu di dunia dan aku hukum di akhirat. Nah, pada waktu hukuman di dunia ini, dia ngerti nggak, sadar nggak, hidupnya selalu gelisah, sempit. Surat 20 ayat 124, melupakan Al-Quran itu akan aku hadirkan kehidupan kamu di dunia itu sempit. Dan surat 7 ayat 182, mati dalam perlahan-lahan dengan cara yang tidak diketahui. Ya, nah ini yang kita kurang nih. Misalnya pejabat-pejabat nih, maaf sekali lagi, yang korupsi segala macam, kita lihat hidupnya. Seolah-olah mereka tenang, senang, tapi pikiran dan hati mereka itu takut ya? Takut semuanya. Padahal kebutuhannya cuma sedikit. Ditumpuk-tumpuk lah. Apa sih yang dicari? Sedangkan yang ditumpuk itu akan ditinggalin. Kita cari dengan korupsi, mempertaruhkan nyawa, segala macam, mempertaruhkan martabat kita. Apa itu yang dicari? Kecuali kalau malaikat bisa disogok sama hasil korupsi, ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak bisa disogok, ngapain harus dicari? Nah, ini yang menyebabkan mereka entah itu ngerti atau ngerti tapi nggak menjalankan, ya, atau mereka nggak ngerti. Padahal dia seorang sarjana. Mungkin
orang departemen agama nggak mengerti agama. Ya bisa aja. Kalau dia cuma belajarnya cuma baca aja, one day one juice, ya hafal tapi nggak dipraktekin, dijadiin suatu cerita, ya bisa aja. Jadi wawasan pemikiran dengan pengertian inilah yang kita harus budidayakan. Dengan budidayakan itu, kita selalu membersihkan aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan Al-Quran, ya, sehingga kita akan takut nih. Dikasih jabatan takut, ya, seperti Umar bin Khattab, nggak tidur dia. Tiap malam dia cari nih, ada nggak kelaparan nih? Entah yang bakal terjerambab gara-gara saya ada lubang yang saya nggak tutup nih. Itu akan jadi saksi. Jadi apa gunanya kenikmatan dunia ini yang begitu luar biasa nikmatnya, seolah-olah nikmat, padahal nggak nikmat. Yang harus kita tukar dengan kehidupan akhirat yang nggak ada batasnya, yang kenikmatannya sangat luar biasa atau siksanya sangat luar biasa. Kita berani menukar itu. Berarti apa kesimpulannya? Lebih jumawa nggak daripada Firaun? Lebih jumawa. Kalau tahu dia pasti takut. Makanya sekali lagi Al-Quran itu harus dimengertikan dan dijalankan, sehingga akan membentuk pribadi-pribadi yang tangguh, yang sangat hebat, yang lagi dirundingkan oleh Rasulullah, yang mau dibelai dan disayang Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha falyastajibu li wal yu'minu bi, ya, dan seterusnya. Itu surat 3 ayat 31. Kalau kamu mau disayang Allah, ikutilah apa yang aku contohkan. Satu. Jadi kita akan disayang Allah nih. Sekarang paling enak disayang Allah atau disayang apa nih? Disayang pejabat. Disayang presiden dikasih jabatan. Kita mau memperkecil panca indera ini nanti bersaksi di hadapan Allah. Yang paling kita takutin deh, yaitu panca indera bersaksi di hadapan Allah. Semua yang tidak dipakai di jalan Allah semua jadi bahan bakar api neraka. Anak jadi bahan bakar api neraka, surat 3 ayat 10. Harta surat 9 ayat 35 jadi setrika neraka. Ya, terus sudah gitu panca indera kita akan bersaksi di hadapan Allah, surat 75 ayat 14 untuk masukkan ke neraka semuanya. Apalagi kalau harta yang kita peroleh dari korupsi, ya. Makanya Allah bilang surat Al-Baqarah 188, janganlah kamu mencari harta dengan cara yang batil, yaitu dengan cara menyogok hakim-hakim. Dan dijelaskan lagi surat 4 ayat 29, yaitu dengan cara batil, ya, kecuali dalam perdagangan yang suka sama suka. Oke Dok, terima kasih. Semakin mengerikan ya kalau kita lihat ya. Padahal sudah dijelaskan dengan sosok hakim, tapi orang berlomba-lomba mengambil hakim. Ya, semoga kita semua terhindar dari hal seperti itu. Baiklah, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.